Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izul Haq. Saya perwakilan dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Yang pertama, stereotip. Sebuah penilaian terhadap seseorang yang hanya didasarkan pada anggapan terhadap suatu kelompok di mana orang tersebut dikelompokkan. Konsep stereotip menurut para ahli. Menurut Baron, Branscombe, dan Bairni, stereotip merupakan kepercayaan terhadap sifat atau ciri-ciri kelompok sosial yang dipercayai untuk berbagi. Ada juga yang menurut Franzoy juga menyebutkan bahwa stereotip adalah kepercayaan terhadap orang yang menempatkan mereka ke dalam suatu kelompok dan tidak mengizinkan kepada berbagai individual. Kepercayaan tersebut diperoleh dari orang lain dan dijaga melalui aturan-aturan dalam interaksi sosial. Stereotip merupakan perluasan alami dari keterbatasan pengolahan kognitif manusia dan ketergantungan kita pada berbagai konsep dalam pemrosesan kognitif. Artinya kita menyederhanakan tugas memahami orang lain dengan mengelompokkan mereka sebagai anggota suatu kelompok atau kategori di mana kita sudah mengenalnya. Contoh-contoh stereotip. Yang pertama itu ada stereotip pada etnis Papua. Etnis Papua terkenal dengan keprimitifan dan agresivitas yang tinggi. Namun faktanya tidak semua orang Papua demikian. Papua tetap ada wilayah kotanya, tidak semua pedalamannya. Meskipun sebagai besar ia sangatlah berbahaya jika kita menganggap semua orang Papua primitif dan agresif karena stereotip yang ada. Yang kedua, stereotip pada etnis Batak. Orang Batak terkenal dengan volume suara yang keras dan nada suara yang tinggi, sehingga terdapat stereotip bahwa karakternya pun demikian, keras dan kasar. Padahal faktanya meskipun sebagian besar demikian, belum tentu orang Batak yang kita jumpai demikian. Pada dasarnya, stereotip merupakan sebuah keyakinan baik itu positif atau negatif terhadap suatu kelompok tertentu. Dari pemaparan stereotip tersebut akan memunculkan sebuah prasangka yang merupakan sikap negatif yang tidak dibenarkan terhadap anggota suatu kelompok sosial. Yang kedua ada prasangka, sikap negatif yang kaku, tidak toleran terhadap sebuah kelompok atau orang tertentu. Definisi. Prasangka merupakan suatu sikap negatif terhadap kelompok atau anggota kelompok tertentu tanpa dasar alasan yang benar. Prasangka tersebut dapat berupa perasaan tidak suka, marah, jijik, tidak nyaman, dan lain sebagainya. Sumber prasangka. Kompetisi. Bubu 1983 menyatakan bahwa kompetisi merupakan sumber prasangka yang paling mendasar. Menurut pandangan ini, prasangka terjadi karena adanya kompetisi di antara kelompok sosial dalam mendapatkan komoditas maupun kesempatan yang berharga. Dapat dikatakan prasangka berkembang karena perjuangan dalam mencari kesejahteraan. Jika kompetisi itu berlangsung terus, maka akan muncul pandangan yang negatif terhadap orang lain. Kompetisi seringkali membuat individu mempunyai persepsi yang negatif terhadap orang atau kelompok lain dan bahkan menimbulkan konflik fisik. Pendapat ini telah dibuktikan oleh Sherif 1967 dalam The Rubber Cave Experiment. Peran belajar sosial, social learning. Prasangka bukan merupakan bawaan. Tidak ada seorang bayi yang baru dilahirkan mempunyai kebencian tertentu terhadap orang lain. Kebencian dan sikap negatif pada orang atau kelompok lain merupakan suatu yang dipelajari dari lingkungan karena prasangka sebagai suatu sikap merupakan hasil belajar sosial. Macam-macam prasangka. Yang pertama ada seksisme. Menurut Baron, seksisme adalah prasangka yang didasarkan pada gender. Salah satu contoh yang populer yaitu perempuan selalu benar, perempuan tidak pernah salah, jika perempuan salah maka laki-laki akan lebih salah.
Yang kedua, prasangka rasial. Watson menjelaskan prasangka rasial sebagai penilaian negatif terhadap seseorang karena orang tersebut menjadi anggota kelompok ras atau suku tertentu. Prasangka yang sampai saat ini masih berlangsung adalah prasangka warga Amerika terhadap warga keturunan Arab. Mereka dianggap sebagai teroris yang memusuhi berbagai kepentingan Amerika di seluruh dunia. Dan juga prasangka kaum Yahudi terhadap Muslim dan Arab serta sebaliknya. Yang ketiga ada ageisme. Rodin dan Langer mendefinisikan ageisme sebagai prasangka terhadap orang berusia lanjut. Orang tua dikonotasikan sebagai orang yang tidak bermanfaat, menjadi beban, lemah, self-esteem rendah, pikun, dan sakit-sakitan. Munculnya stereotip dan stigma tersebut mendorong munculnya kecenderungan pada orang tua untuk berperilaku sebagaimana yang dicirikan tersebut. Hal ini oleh Roth disebut sebagai self-fulfilling. Misal, jika seorang A mempunyai stereotip tertentu mengenai B, maka A akan bertindak sedemikian rupa sehingga mendorong B untuk berperilaku menurut stereotip tersebut. Perkembangan prasangka. Prasangka merupakan sikap yang diperoleh dan dipelajari individu dari lingkungannya. Sejak kecil, individu akan menerima stimulasi dari lingkungan sehingga terbentuklah suatu sikap terhadap objek sikap tertentu. Goodman, Turner, dan Giles menggambarkan perkembangan prasangka mulai masa kanak-kanak hingga dewasa. Proses tersebut meliputi pertama ada awareness, yaitu anak mulai sadar akan adanya perbedaan ras atau etnis, agama, dan lainnya. Kedua ada orientasi, yaitu proses munculnya penilaian positif atau negatif terhadap perbedaan yang ada. Dan yang ketiga sikap rasial, yaitu suatu sikap yang dimiliki oleh anak sudah mendekati sikap yang dimiliki oleh orang dewasa. Ketiga, diskriminasi, perlakuan negatif terhadap suatu kelompok sosial tertentu. Konsep diskriminasi. Watson menyatakan bahwa diskriminasi adalah perlakuan negatif terhadap kelompok tertentu. Brigham menyatakan bahwa diskriminasi adalah perlakuan secara berbeda karena keanggotaannya dalam suatu kelompok etnis tertentu. Kelompok etnik tersebut diantaranya adalah suku, bahasa, adat istiadat, agama, kebangsaan, dan lain sebagainya. Swim menyatakan bahwa diskriminasi adalah tindakan negatif terhadap orang yang menjadi objek prasangka seperti rasial, etnik, dan agama. Dapat dikatakan diskriminasi adalah prejudice in action. Sumber dari diskriminasi ini hampir sama dengan sumber munculnya prasangka, yaitu pengaruh sosial, persaingan, in-group dan out-group, faktor sejarah, dan lain sebagainya. Macam-macam diskriminasi. Yang pertama ada rasisme. G. Jones menyatakan bahwa rasisme adalah suatu aspek pembeda secara rasial pada suatu budaya yang diterima oleh banyak orang dan mendorong kompetisi, perbedaan kekuasaan, dan perlakuan yang tidak semestinya terhadap anggota kelompok lain. Perbedaan perlakuan ini dapat dimanifestasikan secara individual maupun melalui struktur sosial dan institusi resmi. Perbedaan perlakuan melalui institusi adalah perbedaan dalam hukum, sistem pendidikan, lapangan kerja, kebijaksanaan, imigrasi, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua ada tokenisme. Diskriminasi ini sering terjadi di bidang ekonomi, di mana orang dipekerjakan atau tidak dipekerjakan berdasarkan pada pertimbangan ras. Tokenisme secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pemberian sedikit perlakuan positif kepada kelompok tertentu sebagai alasan untuk menolak pemberian positif yang lebih besar. Jadi perlakuan positif yang minimal digunakan sebagai alasan pembenar untuk melakukan diskriminasi pada bidang lain yang lebih besar pengaruhnya. Reverse discrimination. Reverse discrimination berarti kecenderungan untuk menilai dan memperlakukan seseorang dari kelompok tertentu, biasanya kelompok yang menjadi target prasangka, dengan lebih baik dibandingkan perlakuan terhadap kelompok lainnya. Pada awalnya, perlakuan tersebut mungkin menguntungkan kelompok target. Jadi seseorang melakukan reverse
diskriminasi dengan cara memberikan kenaikan pangkat, gaji, dan keuntungan lainnya. Untuk jangka pendek hal itu menguntungkan, tetapi pada pekerjaan dan situasi tertentu pada jangka panjang hal tersebut akan merugikan. Fajardo menjelaskan konsep ini dengan memberikan contoh perlakuan guru terhadap muridnya. Seorang guru melakukan apa saja untuk menempatkan siswanya yang kebetulan berasal dari kelompok minoritas pada tingkat atau level yang tinggi. Adanya perlakuan itu, yakni guru menempatkan siswa dalam posisi yang beresiko karena pada akhirnya nanti akan ada pertentangan antara peningkatan peringkat secara tidak wajar dengan kemampuan nyata yang dimilikinya, sehingga akhirnya akan merugikan siswa tersebut. Tindakan tersebut didasari oleh alasan bahwa guru tidak ingin terlalu sering berhubungan dengan siswa ini, sehingga menaikkan ke tingkat tertentu. Memutuskan siklus prasangka. Yang pertama, menghentikan proses pembelajaran prasangka dari lingkungan. Prasangka sebagai suatu sikap bukan merupakan bawaan atau hereditary, tetapi merupakan proses belajar dari lingkungan seperti guru, orang tua, teman, serta media. Orang tua yang mempunyai prasangka terhadap kelompok tertentu akan menurunkan sikap tersebut kepada anaknya melalui proses belajar sosial, mengamati. Anak yang mempunyai sikap rasial akan menurunkan sikap tersebut pada anaknya kelak. Proses tersebut terjadi berulang-ulang membentuk suatu siklus. Siklus ini dapat diputuskan dengan menghentikan proses pembelajaran prasangka dari lingkungan, orang tua, guru, maupun media. Pada anak harus disadarkan akan adanya perbedaan, pluralitas, dan didorong untuk menerima dan menghargai perbedaan yang ada. Affirmative Action Program. Program aksi afirmatif ini dicanangkan untuk memberikan perhatian yang lebih bagi mereka yang kurang beruntung dan minoritas. Asumsi program ini adalah bahwa pemberian perhatian khusus pada kelompok minoritas lambat laun juga akan menguntungkan pihak mayoritas. Misalnya, pemberlakuan peraturan kuota atau jumlah minimal 30% anggota parlemen bagi perempuan merupakan tindakan afirmatif dalam rangka memberdayakan mereka yang akhirnya juga akan menguntungkan seluruh rakyat. Rekategorisasi atau dekategorisasi. Rekategorisasi merupakan pembaharuan terhadap kategori-kategori yang telah ada. Proses ini merupakan cara untuk meminimalkan batas-batas kelompok sehingga terjadi pertukaran atau perubahan keanggotaan. Selanjutnya, proses ini akan berakibat bahwa seorang yang sebelumnya dianggap sebagai kelompok luar, outgroup, dapat menjadi anggota kelompok sendiri, in-group. Hal ini akan mengurangi terjadinya bias kognitif terhadap kelompok luar seperti bias persepsi, asumsi, homogenitas, kelompok luar, outgroup, homogeneity, favoritisme terhadap kelompok sendiri, dan lain sebagainya. Kontak antar kelompok. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kejahatan antar kelompok salah satunya diakibatkan oleh minimnya kontak langsung. Sehingga untuk mengurangi kejahatan antar kelompok, prasangka, dan diskriminasi, diperlukan peningkatan kontak antar kelompok. Berkaitan dengan hal tersebut, Pettigrew mengajukan suatu hipotesis yang kemudian dikenal dengan kontak hipotesis, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa peningkatan kontak antar anggota dari berbagai kelompok akan mengurangi prasangka di antara kelompok tersebut dengan beberapa syarat, yaitu yang pertama, kelompok tersebut setara dalam hal kedudukan sosial, ekonomi, dan status. Yang kedua, situasi kontak harus mendukung terjadinya kerjasama dan saling tergantung sehingga mereka dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan yang disepakati. Ketiga, bentuk kontak sebaiknya informal sehingga antara anggota dapat saling mengenal sebagai individu dan bukan sebagai anggota kelompok tertentu. Keempat, kontak harus terjadi dalam kondisi di mana norma yang berlaku menguntungkan berbagai pihak. Dan yang terakhir, interaksi antar kelompok harus menjamin terjadi diskonfirmasi tentang stereotip yang melekat pada masing-masing kelompok. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.